Hai guys, shalom semuanya. Balik lagi kita di Beehive Podcast Sweeter dan Honey. Untuk hari ini gue bakal bahas tentang salah satu perasaan yang pernah kita rasakan juga, yaitu sedih. Nah, gue akan jelasin gimana caranya kita handle kesedihan itu dan tetap mengandalkan Tuhan untuk dapat mengontrol dan mencari jalan keluar agar kesedihan kita tidak berlarut-larut. Teman-teman semua pasti tahu, seluruh yang berlebihan itu tidak baik, termasuk ketika kita sedih, kita terlalu berlarut-larut di dalamnya, kita terlalu memikirkannya. Tentu itu akan menjadi tidak baik untuk diri kita sendiri. Pas kita jalanin hidup kita kepikiran masalah itu, kita bakal sedih tiap hari, atau kita bisa jadi bumerang juga untuk orang lain. Jadi itu kan gak baik ya. So di sini gue akan bahas tuntas semuanya tentang perasaan sedih, oke? Ketika gue melewati masa-masa sedih atau gimana, ya gue pernah ngerasain lah di umur-umur pubertas, kayak waktu-waktu SMP, SMA gitu ya. Itu tuh waktu-waktu yang sangat rentan ketika kita bener-bener kayak perasaan kita bener-bener kalau sesuatu yang gak kita seneng, tiba-tiba kita bener-bener down gitu. Contohnya ya banyak masalah-masalah kecil kayak selentingan orang lain, keluarga, masalah temen gitu, kalau dijauhin atau gimana. Itu tuh kadang membuat kita sedih dan bahkan kita kayak aduh kok sekolah lagi ya, aduh malas jadinya sekolah. Itu kan jadinya perasaan kita tuh campur aduk. Kadang bahkan ada perasaan yang gak tahu sedih, gak tahu marah, gak tahu sebel atau apa, bener-bener gak bisa dijelasin, dan jadinya kita cuma diem dan gak tahu mau berbuat apa gitu kan. Ya gak salah kalian buat sedih karena kalian punya perasaan. Kalau kalian mendengar orang bilang, Allah gitu aja baper, Allah baperan lu, biasanya juga gak baper. Nah, kita sebagai orang Kristen seharusnya tidak bisa berbicara seperti itu ya. Karena perasaan orang tentunya beda-beda. Mungkin mereka terlihat bahagia, terlihat seneng, tapi kita tidak tahu apa yang mereka lewatin di belakang. Atau bahkan mungkin mereka memang orang yang terbuka, orang yang bahagia, dan dia tidak mau melihatkan kesedihannya sama orang lain. Ketika dia sedih, mungkin dia sedang melewati hal yang sangat berat yang benar-benar dia pendam, atau perasaannya ya mungkin memang lagi tidak baik. Terus dia bisa tiba-tiba mengambil celentingan kalian menjadi hal yang sangat sedih untuk dirinya. Bisa saja seperti itu. Jadi kalau menurut gue sendiri, kalau kalian bilang lu baperan lu, lu gitu aja baper, itu tuh nggak make sense sama sekali buat gue. Karena di sini gue masih manusia, bukan robot yang memang punya perasaan seperti itu. Nah, mulai sekarang teman-teman semua harus lebih menghargai perasaan orang lain ya. Kita harus hati-hati dalam berkata-kata dan juga perbuatan kita supaya tidak membuat orang lain itu down dan sedih. Terkadang tuh ya tersenyum, tertawa di luaran, padahal di dalam kita itu hancur lebur. Kadang itu lebih baik. Itu adalah menurut gue ya, itu adalah hal terbaik untuk menutupi rasa sedih kita, rasa hancur hati kita, supaya orang lain tidak bertanya-tanya. Dan gak harus kan semua orang tahu perasaan kita seperti apa, keadaan kita seperti apa, dan tentu kalian tidak mau semua masalah kalian diketahui oleh orang lain. So kalian cuman pendem sendiri, jadi supaya orang lain nggak ikut campur. Tapi tentunya tetap ada aja sih kadang orang yang sukanya ikut campur dan mau tahu aja masalah kita apa. Kalian harus sadar ada dua tipe orang.
ketika kalian menceritakan apa yang kalian rasa. Yang pertama, dia mau bantu kalian, dia kasih nasihat buat kalian. Yang kedua, dia hanya kepo sama masalah kalian, hanya pengen tahu aja. Jadi kalian harus berhati-hati kalau cerita sama orang tentang perasaan kalian sendiri ya. Kalian pernah ngerasain gak sih overthinking? Overthinking itu kayak kalian memikirkan hal-hal yang bisa dibilang simple, tapi tiba-tiba jadi membuat kalian down. Kalian terlalu memikirkan itu, jadi membuat kalian sedih, membuat kalian campur aduk perasaannya. Flashback malam-malam gitu di atas kasur, lagunya mellow nih, lagu-lagu galau. Memang hal yang menyakitkan, tapi paling menyenangkan juga buat dilakukan. Aduh, bener-bener. Kalau kalian gak kuat, angkat tangan aja dah sama kamera kalau kayak gitu. Gue yakin kalian semua pasti overthinking dan banyak memikirkan hal di atas kasur, sehingga kadang tanpa kita rasa kita menjatuhkan air mata gitu kan, tanpa hal yang jelas kadang-kadang. Itulah ya namanya perasaan. Tidak bisa kita suruh orang menaruh perasaan sama kita, dan bahkan kita pun kadang tidak mengerti gitu. Perasaan kita kok tiba-tiba bisa gini, bisa gitu. Ya gak sih? Nah memang ada kalanya manusia merasa sedih, galau, hingga hatinya benar-benar hancur lebur. Penyebabnya udah gue bilang tadi ya, bermacam-macam banget, dari keluarga, pasangan, atau apapun lah. Sebagai orang yang merasakannya juga, mungkin ya gue juga merasakan kalau gue bingung menyikapi kegundahan hati gue. Nah, kadang ngadu sama manusia tuh malah bikin kita tambah sedih. Kadang ada yang responnya, udah sabar aja, ada yang kayak gitu kan. Ada yang menasihati tapi tetap aja tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tentu gak cukup loh, kadang ngadu sama manusia aja. Manusia juga butuh bantuan dari ya Tuhan Yesus, pengikut Tuhan yang baik, sebagai orang Kristen yang baik. Kita harus selalu mencari pemecahan atas masalah-masalah kepada firman Tuhan. Gak terkecuali dalam masalah hati atau apapun yang kita lewati. Itu adalah salah satu manfaat dari membaca Alkitab ya tiap hari. Tentu banyak banget nih ayat-ayat yang membuat kita mampu berjalan dan juga pas untuk masalah yang kita hadapin, dan mampu membantu menghilangkan kesedihan kita. Juga kadang ayat tersebut bisa jadi jalan keluar dari masalah-masalah kita. Contohnya terkait sakit hati dan sedih, gua ada salah satu ayat nih. Ada di Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Bunyinya tuh gini. Dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya teman-teman, itu ya memang ayat Alkitab, dan Tuhan itu selalu membantu kita di segala keadaan. Kayak ada lagu nih ya yang Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dan itu literally benar-benar kayak Tuhan itu selalu ada buat kita. In the end of the day, kalian cuma punya diri kalian sendiri sama Tuhan Yesus. Ketika kalian berdoa, berjerih payah, pasti Tuhan akan bantu. Dan jangan lupa, hargai diri kalian, ambil me time
ambil waktu khusus untuk diri kalian. Dan kalian ngomong sama diri kalian sendiri, aduh, gue hebat ya. Makasih udah kuat untuk hari ini. Makasih untuk gak sedih lagi. Makasih untuk semua kekuatan yang kamu punya. Terkadang ngomong sama diri sendiri itu wajar sih. Karena kalian mungkin tidak memiliki siapa-siapa lagi yang bisa kalian percaya. Dan hanya diri sendiri yang bisa kalian percaya sepenuhnya. Terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih kalian yang sudah kuat menjalani hari-hari yang berat ini. Kalian boleh sedih, tapi tidak boleh berlarut-larut ya. Namanya juga perasaan. Kalian boleh merasakan apapun, tapi tidak boleh berlebihan dan bisa menjadi hal yang gak baik di diri kalian. I think that's enough for today podcast. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Gue yakin podcast ini akan jadi berkat buat kalian. Gimana caranya kalian menghandle rasa sedih kalian dan kalian tetap bisa tersenyum, juga memberikan senyum kalian untuk menjadi berkat untuk orang lain ya. Gue juga bakal link di description box below Instagramnya B Generation. Kita akan ngadain question and answer about podcast. Kalian bisa kasih saran podcast selanjutnya gimana, ngasih kritik juga, bebas deh teman-teman semua ya. Ya, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu caranya ngehandle rasa sedih ini dan tetap menjadi berkat untuk orang lain. Gue pamit. Behive Podcast, sweeter than honey. Goodbye.